Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sana, ketemu lagi di channel Kampung Kito. Dan hari ini sana kita lagi menuruni tanjakan Kayu Duo. Tadi kita datang ke sini sekitar jam setengah 10 pagi. Itu cuaca sangat cerah sekali sana dan juga terik. Tapi kali ini ketika kita udah kembali kayaknya agak sedikit kesulitan karena akan menjadi sangat licin. Tadi jam 2 sana itu terjadi hujan yang lumayan lebat sana. Jadi kondisi jalan agak licin karena tanahnya agak mulai kayak tanah liat sana, licin. Jadi triknya bagi sana yang lewat ke sini itu daripada milih ke jalan lewat jalur Tinjolawi yang lumayan jauh dari Painan, itu ada sekitar, kalau dari Kebun Teh itu ada sekitar 130 km lebih kurang sana. Kalau lewat sini hanya sekitar lebih kurang 23 km sampai ke Morowali sana. Jadi cukup memangkas waktu. Triknya di sini adalah ketika lewat di sini sana harus hati-hati. Kemudian jangan terlalu mengerem. Kalau bisa ikuti aja. Kalau agak terlalu licin sana, ikuti aja jalur air ini sana. Ini adakan air ini. Nah, karena kalau dipaksakan nanti bisa berakibat fatal sekali sana. Jadi bagi sana yang lewat sini harap hati-hati sekali. Kemudian pas turunan ini itu bisa direm, tapi remnya tidak terlalu pakem sana. Karena kalau pakem nanti terlalu bannya tidak akan bisa menahan motor, malahan menggelincir ke bawah dan itu sangat beresiko sekali sana. Jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian ketika ke bawah ikuti aja ini yang seperti kami lakukan ini adalah di jalur air turun ini sana. Jadi walaupun nanti tergelincir dia akan tetap lurus sepanjang jalur air ini sana. Yep. Memang untuk musim penghujan memang tidak disarankan lewat ke jalur sini karena memang akan sangat beresiko sekali sana. Dan kalau datang ke datang ke sini itu harap hati-hati dan diharapkan itu datang ke sini dengan rombongan sebaiknya sana karena nanti bisa saling membantu. Karena kalau satu orang saja atau dua orang dengan satu motor itu akan cukup beresiko karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak ada yang bisa nolong kadang sana. Dan kemudian bagi di sana yang lewat di sini kalau seandainya tidak bisa lewat atau enggak berani nurun bisa minta bantuan ke beberapa helper di sini. Itu masalah servis atau pembayaran. Biayanya itu tergantung suka-suka aja, sukarela saja sana. Dan ini dan ini kita sampai di rest area 3 itu di Kayu Kale. Ini kita akan turun lagi di sini sana. Dan ini suasananya. Oke. Kampung Kito. Ini ada juga yang turun dari atas sana. Emang harus ekstra hati-hati. Ini karena memang sangat beresiko sekali kalau menurut di sini. Ini sekarang udah mulai berkabut. Kemudian masih licin. Tapi kalau udah terlalu nanti hujan lebat biasanya yang tanah ini akan terkikis jadi agak padat yang tinggal sana. Yep, dari Kayu Kale kita turun ke bawah sana. Enggak jauh-jauh dulu. Aku melinci kau sampai saling ngapuannya. Nah ini kayak di sini sana nih. Ini pas nurun ini ambil aja bekas ban ini sana jelas jalur air, jadi masih bisa kita kendalikan walaupun licin. Tapi kalau yang sebelah kanan ini kita ambil nanti khawatirnya adalah ketika dia seluncuran maka dia akan bergerak ke samping, bisa saja ban belakang ini sampai ke depan duluan sana. Ini contohnya agak susah sekali kita mengendalikan yang sini sana. Jadi memang kalau ketika hujan turun memang sebaiknya tidak dianjurkan untuk lewat jalur yang ini sana, kecuali memang udah terbiasa lewat di sini.
karena resikonya lumayan besar sana, salah perhitungan bisa jatuh menggelinding di sini. Dan ini sekarang kita lagi di turunan kayu, tanjakan kayu do Kale. Kita akan menuju rest area 2 dan ini udah mulai gerimis lagi sana. Karena nggak bisa direm sana. Kalaupun direm itu bannya hanya seluncuran saja. Ini udah bisa jadi seluncuran panjang di Jalan Baru Murai Alahan Panjang. Nah memang yang ya tantangannya memang di sini sana kalau lewat jalur ini. Jadi bagi sana yang di sini harap hati-hati, pastikan kendaraan dalam keadaan fit. Kemudian bagi yang pakai matic itu harap perhatikan pengereman, karena kemudian ketika pengereman jangan terlalu dipaksakan pengeremannya, dikhawatirkan nanti remnya blong. Karena sering terjadi kawan-kawan kita yang lewat di sini itu remnya blong, akhirnya jatuh. Tadi juga ada yang di kayu di turunan ekstrim di tanjakan Bukit Kapau, itu ada juga yang jatuh tadi, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Karena dari keterangan yang kami dapat itu karena remnya udah blong sana, karena memang dari mereka tadi melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian rem secara mendadak, karena memang dari sebelum turunan ekstrim itu ada turunan panjang itu sekitar 4 kilo, jadi akan bikin rem kendaraan itu pasti panas. Nah ini memang sulit sekali sobat di sini sana, ini contohnya sana. Ini memang sangat licin sekali sana. Nih. Jadi tipnya adalah sana kalau lewat sini itu ikuti aja jalur ini bekas ban ini sana. Jadi kalaupun dia menggelincir atau seluncuran, dia akan tetap lurus mengikuti bekas ban ini. Ini kawan kita yang juga. Yuk, tadi nih, hati. Insya Allah aman. Insya Allah aman di. Jangan khawatir, insya Allah aman. Ini paling ngeri ini sana. Kita akan turun lagi ke bawah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil aja jalur yang air ini sana. Karena kalau jalur yang di atas itu agak susah, tapi kalau yang ini insya Allah bisa. Nah, itu. Ini ambil aja jalur air ini sana. Karena kalau lewat jalur air ini lumayan tidak terlalu licin. Ini udah mulai hujan. Nah, arah si kuele payah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ups. Ya, sungguh sebuah perjuangan yang luar biasa kali ini sana. Ini di rest area 2 sangat licin sekali. Kita terpaksa nempuh jalur yang sebelah kiri lewat jalan air ini sana. Karena kalau tidak nggak belum bisa lewat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah terjebak juga, tidak bisa lewat sini. Kita coba aja di bawahnya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkut bawahnya sana. Bawahnya udah mulai nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Harus masuk aja nggak apa-apa. Biar aja masuk nggak apa-apa. Ya. Masuk aja jalur air ini, nggak apa-apa ketimbang ya. Hah? Oh iya.
Oh iya dak. Daki tadi. Harilah. Daripada licin bang biarlah. Nggak bisa bang naiknya loh. Nggak bisa naiknya dong. Nah naiknya nggak bisa tadi. Ah, nggak bisa naik tadi. Ini nyangkut ya, tapi terpaksa gimana lagi, harus dorong aja biarlah nyangkut. Nyangkut, kemudian ya nyangkut di bawahnya sana. Aduh, Allahu Akbar. Ini udah terlalu dalam sana, jadi nggak nyangkut gitu. Jadi cepatin aja nih, karena nggak bisa. Kalau kita ambil ke arah kanan malahan justru lebih bersiko lagi sana. Kita coba dulu naik sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah ini. Memang tantangan paling besar itu kalau di sini lewat sih kayak gini sana. Karena kalau hujan ya lumpurnya akan hidup. Tapi tadi kalau panas, kalau pas cuaca cerah itu aman-amannya dan sana. Ini paling dari rest area 1 sampai rest area 4 yang berjarak 2,3 km itu bisa ditempuh dalam waktu ya 6 sampai 10 menit sana. Ini udah aman. Kita udah sampai di bawah. Semangat. Aman. Pakailah sandal. Aman. Ini ya dari sini ke bawah itu ada sekitar 1,5 km sana ke jembatan Batuan Pasirah, dan ini memang agak lumayan licin juga lah sana. Mudah-mudahan bisa lewat dengan baik. Yang kita khawatirkan di sebelah sini sana, karena tadi sini longsor. Aman deh. Oh ya, ini yang paling saya lihat di sana. Di, ancak Dedi dulu di. Beko kalau ada apa-apa abang imbau. Ancak Dedi sorang. Beko perhati lu abang, ayo. Kau takutnya ada siko kan? Tapi itu masih apa tuh meraih. Capek ya di. Beko calik lo bang. Nah ini kawan kita akan lewat di sini sana, karena di sini memang ada longsor, tapi udah dibereskan, kayaknya udah bisa lewat sana. Tapi memang agak licin hari ini karena memang hujan. Nah sekarang kita melintas di ini memang harus ekstra hati-hati. Ini yang longsor parah itu terjadi di sini sana, tapi ini udah dibereskan, jadi udah bisa lewat. Tapi karena sekarang memang
Gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa lewat sana. Lanjut. Nah, ini sekarang di puncak Bukit Gandum sana. Kita lanjut perjalanan kita menuju jembatan Batuang Pasirah. Di sini memang udah terjadi longsor sebelumnya juga, tapi udah dibereskan, udah bisa lewat baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sana, tapi harus ekstra hati-hati. Namun jika hujan lebat itu tidak disarankan untuk lewat sini sana karena cukup berisiko. Karena dikhawatirkan ini ada yang longsor. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman. Ini sana. Tadi udah mulai berkabut. Ada beberapa titik yang memang agak licin sana, sementara yang di sini udah agak licin lagi. Kita di turunan tanjakan Bukit Gandum sana, dan ini juga akan licin juga. Motor ada yang mencoba naik juga. Kalau yang ini aman karena bannya memang spesial untuk off-road. Jadi kalau kendaraan yang seperti yang kami pakai ini Matic. Sangat berisiko sekali sana. Ya, inilah memang disinilah peta tantangannya sana. Di bagian sana yang kesini harap ekstra hati-hati sekali karena memang medannya memang banyak jalan tanah. Jalan tanah ini sepanjang 6,7 kilo. Jadi yang parah itu ada sekitar yang licin itu ada sekitar 2 kiloan sana. Namun tetap waspada, dan kalau bisa itu harus dengan rombongan, jadi bisa saling membantu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bisa lewat sini. Dan yang ini udah dibereskan juga sana. Ini bisa lewat. Mungkin akhir tahun nanti itu udah tidak musim penghujan, jadi udah bisa lancar aja lewat sini sana. Kita di tanjakan Bukit Gandum, Muruayi, Kecamatan Bayangkara, Kabupaten Pesisir Selatan. Ini juga ada alat berat yang lagi kerja sana untuk ada pesawat.
Bisa di lewat di. Ah, enggak, enggak. Jadi jalan ini cukup tadi cukup bagus, anak bisa dilewati dengan baik, tapi hari ini udah mulai agak ada masalah lagi kayaknya karena hujan lebat tadi. Jadi memang bagi sana yang datang sini itu jika datang dalam musim penghujan itu harus ekstra hati-hati saja sana. Memang sebaiknya coba ini di musim panas saja sana. Jadi lebih bisa lebih having fun dan tidak terlalu khawatir. Karena kalau di musim penghujan kayak gini agak khawatir kita sana. Tapi bagi sana yang suka petualangan, insya Allah aman karena kita udah dalam lebih kurang 3 bulan terakhir ini kita udah lewat sini dan sejauh ini aman sana. Ini kayaknya sana kita yang akan menuju ke Alahan Panjang sana dari arah Morowali. Jadi kita hampir sampai di jembatan Batu Ampas Sirah sana. Nah, petualangan hari ini cukup luar biasa karena memang itu tadi karena hujan. Jadi kalau memang tidak hujan ya aman sana. Oh ya, di sini yang lebih parah lagi sana nih. Ini cukup sulit lewatnya sana karena air dari atas debitnya lumayan. Cepat dulu, cepet. Oh, ini lah. Jadi kayak karena hujan tadi jalan ini bagus karena jadi mungkin kalau udah dibikinkan di sebelah itu saluran airnya mungkin akan lebih aman. Ini karena tadi memang curah hujan yang sangat tinggi, jadi air ngalirnya di jalan ini sana karena yang bagian saluran itu ketutup ya. Di sana dimanapun berada beginilah keadaan jalan baru Morowali Alahan Panjang kalau terjadi hujan lebat karena memang kondisi jalan yang masih masih dalam tahap penyelesaian juga sana. Aman sana, aman. Hah? Ya, sejauh ini aman sana. Aman sana. Aman sana. Kita tidak aman sana. Ya. Inilah keadaannya sana di Jalan Morowali Alahan Panjang. Kita udah sampai di penghujung aspal dari arah Morowali sana ini. Dan kita udah sampai di lokasi keberangkatan tadi. Enggak, Pak, aman. Aduh. Alhamdulillah sampai ke ini. Oke, sana. Sekian dulu. Terima kasih karena udah mengikuti kami sejauh ini. Terima kasih sana atas segala supportnya. Bagi sana yang ingin tahu lebih banyak info tentang perkembangan negari, khususnya yang ada di pesisir selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sana, terkhusus lagi di Jalan Baru Morowali Alahan Panjang, bisa cek di video kami sebelumnya. Dan jika video ini bermanfaat silahkan tekan like, kemudian bisa berbagi ke sanak kita yang jauh di rantau sana. Baik sana, terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.